Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ta'ziman wa takriman yang kami muliakan dan kita muliakan bersama Imam Besar Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Loksmawe, Abu Imumsi, guru kami Dr. Andes Haji Asnawi Abdullah. Beliau adalah salah satu orang yang akan saya ingat jasa beliau sampai akhir hayat saya, dan akan saya sebut-sebut nama beliau di hari akhirat nanti. Beliaulah orang yang telah mendidik saya. Beliaulah orang yang telah membangunkan subuh saya. Jadi kalau hari ini Allah berikan taufik saya bisa bangun subuh, beliaulah orangnya yang dulu berteriak-teriak di pesantren, di dayah kami dengan suara lantang. Kadang-kadang geja ukama, geme pejampuh, getiram dengan i. Inilah beliau yang hari ini saya Allah takdirkan, Allah berikan taufik tahu dan bisa menikmati indahnya waktu salat subuh khususnya, dan terlatih untuk salat lima waktu yang lain. Kemudian yang saya muliakan juga seluruh majelis imam Masjid Islamic Center Kota Loksmawe beserta seluruh guru-guru kami, para abu, abi, abati, walid, tengku yang senantiasa tidak kenal lelah mengurus masjid yang sangat besar ini, mengurus masjid yang kita banggakan ini. Kemudian juga seluruh pengurus BKM Masjid Islamic Center yang mewakili dari pemerintah Kota Loksmawe, Bapak Asisten, seluruh SKPK yang berhadir, Forkopimda, dari Forkopimda hadir Habibi, Bapak Dandim, Amile ya Rais, kuis, Masya Allah, hayakallah, barakallahu fiik, anta minna wa nahnu sya'bu Loksmawe minka, nuhibbukum fillah. Kita berbangga punya sosok pejabat seperti beliau, dan kita berdoa kepada Allah, pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita, Allah hadirkan yang seperti beliau ini. Karena beliau mengutamakan salat. Maka sesuai dengan pesan beliau tadi, dan itulah sebenarnya pesan paling penting dari Rasulullah. Karena itu pesan disampaikan di akhir hayat Rasulullah. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, 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 wa ma malakat aimanukum, dan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang di bawah tanggunganmu. Itu dua wasiat Rasulullah terakhir menjelang wafat. Maka itu sangat penting sekali, sehingga kita takjub dan terharu
ketika ada pemimpin-pemimpin yang mengingatkan kita wasiat Rasulullah itu. Dan alhamdulillah hasil pantauan kami, hasil safari kami keliling-keliling, kami melihat dari TNI yang di Aceh khususnya, dari Kodam, dari Polda, kami melihat energi positif yang luar biasa. Entah bagaimana ceritanya, Allah seperti mengatur demikian, sehingga yang dikirim bertugas ke Aceh itu orang-orang yang memang sangat cinta kepada syariat dan paham dengan kondisi di Aceh. Di Kodam itu kalau duha itu ganti-gantian itu. Bapak Kabintal, saya kenal betul beliau orang Betawi. Dulu bahkan Bapak Kasdam, sekarang sudah jadi Pangdam Bukit Barisan. Itu rata-rata di sana pejabat-pejabat Kodam itu ganti-gantian kalau jam 10 itu salat duha di Masjid Kodam. Jadi luar biasa sekali. Di Polda, bahkan kalau Polda sekarang Al-Habib, keturunan Rasulullah, Bapak Haidar, itu selalu saf terdepan kalau salat berjamaah. Kalau tarawih itu pas di bawah mimbar, enggak boleh duduk orang lain. Beliau di bawah mimbar ini, langsung beliau. Dan salat tarawih selalu sampai selesai. Maka dengan orang-orang seperti ini terdepan dan berada di depan, tentu yang lain yang di bawah-bawah mengikuti, pasti itu. Makanya orang-orang yang punya pengaruh itu beda. Kualitas amal soleh dia itu beda dengan kualitas amal soleh kita. Sehingga ketika Rasulullah mengirim surat-surat ke raja-raja dunia itu, ke raja Persia, ke raja Romawi, ke raja Mesir, itu bunyinya aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Masuklah Islam, pahalamu berlipat. Jadi kalau raja-raja masuk Islam, pahalanya berbeda dengan misalnya satu orang masuk Islam, selesai dia dapat satu pahala masuk Islam. Tapi kalau raja-raja yang masuk Islam, itu pahalanya berbeda. Apa maksudnya? Karena kalau raja-raja itu masuk Islam, pasti dia akan membawa di belakangnya orang yang sangat banyak sekali, ya, rakyatnya untuk masuk Islam. Maka pernah saya sampaikan ketika dulu saat wali kota Banda Aceh, Ibu Eliza, saya sampaikan dalam acara seperti inilah, saya sampaikan, Anda perempuan, tetapi sekali waktu salat, pahala Anda itu melebihi 100 kali salat. Saya sampaikan seperti itu. Anda perempuan tidak wajib, Anda tidak sunat salat berjamaah di masjid. Tapi sekali Anda salat walaupun di rumah, karena dia perempuan waktu itu, ya, pahala salat Anda itu 100 kali lipat. Dia sekali salat zuhur, gonyan 3 sembahyang lehu, pahala sembahyang lehu sertuh bila Allah. Kenapa? Karena dia buat peraturan. Di balai kota itu dia buat peraturan, dia tempel peraturan 15 menit setiap sebelum salat zuhur dan asar, semua kegiatan di balai kota itu harus dihentikan. Nyaurina balai kota dia. 15 menit sebelum azan zuhur dan asar itu harus dihentikan semua kegiatan, rapat-rapat semua hentikan, dan semua pegawai itu harus ke musalla. Itu bisa ditanyakan sampai sekarang. Orang-orang yang mengenal beliau dan bertugas di balai kota ketika beliau masih wali kota. Jumlah pegawai balai kota itu ramai, puluhan, lebih kurang 100. Maka setiap 100, nyaris 100 orang yang salat zuhur, setiap zuhur itu di kantor, setiap salat asar di kantor, semua pahala mereka itu sebelum diberikan oleh Allah untuk mereka, diberikan dulu untuk wali kotanya. Maka besar efek ketika pemimpin, ketika pejabat itu berbuat amal soleh, kualitasnya berbeda dengan tanyo. Nyatanya tak pubut thirat, kakak thirat mentang.
Namun juga sebaliknya, hati-hati. Kalau sudah jadi orang terdepan, kalau sudah jadi pemimpin, kalau sudah jadi orang berpengaruh, hati-hati buat yang jelek. Itu juga saya sampaikan waktu itu. Menyebrok nepubut, resiko cukup raya. Menyokamo rakyat, bro empubut kamu tanggung zero. Kamu saya tanggung dosa untuk draw kero. Tapi kalau pemimpin buat masalah, buat curang, sekali salah tanda tangan, berapa ribu rakyat Lok Sumawe yang harus menanggung. Maka semua kezaliman itu ditaruh di atas pundak. Contoh wali kotanya. Jadi persoalan jadi pemimpin itu bukan hanya selesai yang penting na modal, pakat kontraktor, nyolong kena wali kota, petapat peng untuk dina proyek juk kurang rona, long berlewat. Dia lewat menempat kursi ka beres, we aki. Tidak sesimpel itu. Berat di hari akhirat nanti. Ini kajian untuk pejabat le. Karena ini ramai anak-anak. Kalau ramai pejabat dah sambung belum. Banyak sekali. Namun harus kita akui, entah bagaimana ceritanya, mungkin karena ada doa ulama-ulama seperti tadi, mungkin ada doa Allah yarham Abu Tumin dan ulama-ulama kita mungkin lagi berdoa lam seput, lam tengah malam, lam gekli. Mungkin Allah mengabulkan. Entah mengapa kita lihat akhir-akhir ini, baik di Aceh atau di tempat lain, Allah sudah mulai hadirkan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang good lah. Itu kita rasakan. Sehingga sekarang siapapun yang jadi pejabat selalu program keliling subuh dulu. Itu sudah sangat luar biasa itu. Masalah nanti walaupun ada niatnya macam-macam, itu lain cerita. Karena ada juga nanti musim caleg ramai yang ajak keliling subuh. Selesai caleg hana lewat. Ada lewat hana deh si puluh hana lewat. Enggak ada juga. Banyak juga Tapi alhamdulillah kalau kita mau lihat sisi positifnya, banyak sekali perubahan. Di khususnya di Kota Banda Aceh. Kami lihat di sana wali kota sekarang, pejabat wali kotanya juga seperti itu. Dan juga di Kota Lok Sumawe, kota kelahiran saya. Kemudian kepada seluruh hadirin, guru-guru kami semua yang berhadir, juga tidak kurang sedikit pun ta'zim dan kemuliaan dari kami. Jadi kalau malam ini saya agak sedikit grogi, itu karena saya sedang latihan ceramah di depan guru saya. Jadi saya pun tidak akan banyak gaya. Yang nyonyo mentang yang kengkang anda pegang Melayu. Yang nyonyo mentang yang geturi legure mentang. Nyai Mursalin awai cocok pegang habal lagi dro ya wai. Be agak mendik belain. Yang ken dro ya. Be sampai keun lagi kan. Jadi yang nyonyo mentang. Nah, jadi alhamdulillah sebagaimana disampaikan tadi oleh guru kami bahwa perayaan Maulid pada malam ini walaupun tadi disampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin, tapi ini tidak sederhana ini. Ini perayaan Maulid yang luar biasa. Dahsyat ini. Sebelum Maulid ada zikir dulu. Tidak semua perayaan Maulid ada zikir dulu. Tapi alhamdulillah kita ada zikir tadi. Yang dipimpin oleh Abu Ishaq, Tengku Ishaq Ibrahim Al-Zubaili. Beliau hadir bersama kita di hadapan kita dengan bacaan selawat Al-Barzanji. Ini Al-Barzanji ini, Syekh Al-Barzanji ini kelahiran Madinah. Kita di Aceh alhamdulillah yang sering dibaca di masjid-masjid pada momen Maulid, atau bahkan bukan hanya pada momen Maulid, setiap malam Jumat di menasah-menasah. Itu ada Barzanji, ada Dalail Khairat. Kalau Dalail Khairat ini ulama Yaman. Ini Dalail Khairat, sebagian baca Dalail Khairat, ulama Yaman. Ada Burdah Imam Al-Busairi, ini ulama Mesir. Jadi baik fikir
di Saudi hana maulid. Awaknya ni pegang maulid awaknya kurang. Nyan Barzanji yan dari Saudi ya. Jadi hana mandum Wahabi dia. Ya. Di Madinah, di Saudi itu ada majlis di Mekah sampai sekarang. Peninggalan majlis Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama hadis besar bermazhab Maliki. Itu ulama mazhab. Dan banyak guru-guru kita, ulama-ulama Indonesia hasil daripada didikan beliau. Dan sampai sekarang ada bentuknya pondok pesantren. Termasuk Al-Barzanji ini produk Madinah ini. Alhamdulillah. Kalau Dalail Khairat itu dari Yaman. Kisahnya itu, dan rata-rata kitab-kitab selawat ini ada latar belakangnya. Seperti Dalail Khairat itu ada kisahnya. Bahwa suatu ketika Syekh pengarang Dalail Khairat itu kondisi paceklik di Yaman, kering kerontang, kemarau, tidak ada air. Dia tiga uman toi kering. Waktu dia lihat ke sumur kering. Ini ada Pak Dandim ni bahasa baca susah je dah setel lah. Ya, dan ni Aceh. Bantat apa ni Syah hang kenang le. Ya, tapi enggak apa-apa. Jadi Syekh ini suatu ketika mau ambil air di sumur, sampai ke sumur kering sumurnya. Bingung. Lihat kiri kanan. Tiba-tiba lewat seorang perempuan tua, nenek tua. Ditanya, Syekh, kenapa engkau nampaknya bingung? Ya, ada masalah apa? Kata Syekh tersebut, air tidak ada, kering di sumur. Kata nenek tua itu, rinang Tuhan, pocit tengkuro. Begitu dia. Seperti itulah kira-kira ucapannya. Pocit tengkuro. Meibak mai demeng tu. Cina meselaul leh. Kata nenek tua itu, Cina meselaul leh. Nah, karena Syekh itu grogi, terkejut weh. Kadep kadoyo. Kata nenek itu, kalau begitu biar saya yang berselawat. Datang nenek tua itu, dia berselawat, membaca beberapa bacaan selawat, kemudian dia meludah. Dia meludah ke sumur itu. Seketika air dari sumur itu ada, muncul dan meluap. Semenjak dari itu Syekh ini bertekad akan mengarang nazam selawat dengan niat biar bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat. Maka lahirlah Dalailul Khairat. Itu Dalail Khairat. Kemudian Burdah lain lagi cerita. Burdah itu, arti burdah ridak raya. Kalau ridak kecil, ridak namanya. Kalau burdah itu ridak besar. Ridak yang sering dipakai oleh ulama-ulama besar di Arab. Ada yang warna hijau, warna kuning, ridak. Itu namanya burdah. Jadi Imam Al-Busairi ini seorang ulama Mesir, sufi. Cuman beliau sudah lama sakit lumpuh. Namun dikenal sangat suka berselawat kepada Nabi. Dan setiap malam itu berselawat sampai nangis-nangis. Ini kita lihat kelebihan-kelebihan selawat dulu, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sampai nangis-nangis. Hingga pada puncaknya beliau betul-betul rindu kepada Rasulullah. Itu rindu dekat. Maka mulai selesai salat Isya dia berselawat sambil nangis, ro imata, rindu kepada Rasulullah. Akhirnya tertidur. Dalam tidurnya datang Rasulullah. Diambil burdah. Ini dasar namanya burdah. Biar nampak pekan kebuhunan burdah. Nan Syekh Al-Busairi pekan nan kasidah burdah. Diambil ridak burdah Rasulullah, ditaruh di bahu Imam Al-Busairi. Begitu terbangun terperanjat Imam Al-Busairi,
lumpuh yang sudah bertahun-tahun dia alami sembuh karena senang tak gegrop melumpur Rasulullah. Gegrop, loncat, lumpuh, sembuh, pulih. Maka tanya berat penyakit sawut bela. Maka semenjak ketika itu Imam Al-Busairi menulis kasidah yang panjang dinamakan dengan Burdah. Panjang kan? Dan banyak ulama yang menafsirkan. Yang namanya menulis kitab untuk menafsirkan makna-makna Al-Burdah, termasuk Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri punya satu kitab khusus menguraikan makna-makna Al-Burdah. Itu boleh dibaca. Dan di Mesir setiap ada masalah-masalah kemarau, bencana, itu di Masjid Al-Azhar dulu selalu dibaca Burdah. Alhamdulillah, dengan berkat Al-Burdah maka bencana, musibah diangkat oleh Allah. Ini insya-Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang musibah banjir dengan momen Maulid ini banyak dibaca selawat, Barzanji boleh, Dalail Khairat boleh, Burdah boleh. Maka mudah-mudahan segera Allah angkat musibah yang sedang menimpa kita. Ada satu kisah lagi tentang keutamaan selawat. Itu terjadi pada salah seorang sultan Turki Utsmani. Kalau tidak salah sultan yang kedua, kalau tidak salah ya. Rutin baca selawat Nabi 1000 kali setiap malam. Ini kalau mau dapat isyarat dari Rasulullah. Eluh nak merempak sih, kadang-kadang kena mubu, kena praktek. Rutin baca selawat 1000 kali kepada Nabi. Hingga datang suatu hari, datang tamu seorang laki-laki ke istana khilafah. Dia sampaikan kepada pengawal, saya mau jumpa sultan. Kata pengawalnya, ada keperluan apa? Kata laki-laki itu, saya tidak boleh menyampaikan keperluan saya kecuali langsung kepada sultan. Kata pengawal, oh tidak boleh, kita ada protokoler. Setiap yang mau jumpa sama khalifah, sama presiden, sama sultan harus ada jelas catatannya apa, keperluannya apa. Kata laki-laki itu, pokoknya saya mau jumpa sultan, ada keperluan yang harus saya sampaikan dan hanya boleh saya sampaikan kepada sultan langsung. Akhirnya laki-laki itu menunggu dari pagi sampai sore. Sayang, kasihan dilihat sama pengawal, nyuruh-nyuruh nang minah-minah. Kak bedah-bedah du ina bapak ge. Akhirnya dimasukkan. Disampaikan oleh pengawal kepada sultan, wahai sultan, ada orang aneh pengen jumpa denganmu. Katanya ada keperluan yang harus dia sampaikan dan hanya boleh dia sampaikan langsung kepadamu. Kata sultan, suruh dia masuk. Begitu laki-laki ini masuk berhadapan dengan sultan, sultan dengan duduk. Kata laki-laki itu, semalam saya bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada saya, tolong sampaikan kepada sultan, semalam selawatnya tidak lengkap 1000 kali. Tolong sampaikan kepada sultan, Rasulullah yang berpesan melalui laki-laki ini. Tolong sampaikan kepada sultan, selawatnya semalam tidak lengkap 1000 kali. Dia biasa berselawat 1000 kali sebelum tidur. Maka ketika itu terkejut sultan. Sultan itu mengatakan, iya, semalam saya terlalu mengantuk, dengar dekat, tertidur, belum lengkap selawat saya 1000 kali. Kemudian kata laki-laki itu, saya hanya ingin menyampaikan itu saja wahai sultan. Bangun sultan, dibuka laci, diambil 100 dinar, sudah terbungkus. Ambil 100 dinar, terima kasih, ini hadiah. Diambil sama laki-laki itu.
Begitu dia mau balik, kata Sultan, tunggu. Dia ambil lagi 100 dinar, dikasih lagi. Ini hadiah untuk kamu. Begitu dia mau balik, Sultan kata lagi, tunggu. Dia ambil 100 dinar lagi, dikasih lagi. Begitu dia mau keluar, Sultan berkata lagi, tunggu. Dia ambil 100 dinar lagi, dikasih lagi. 400 dinar. Laki-laki yang datang itu sudah 1 bulan dikejar-kejar hutang 400 dinar. Dia berjumpa dengan seorang ulama, dia tanya apa solusi. Kata ulama itu, kamu 24 jam berselawat. 24 jam dia berselawat dengan niat agar hutangnya lunas. Datang Rasulullah, justru Rasulullah suruh dia datang ke Sultan. Sampai ke Sultan, dia sampaikan pesan Rasul, tidak minta uang. Justru dari Sultanlah dia dapat 400 dinar. Kemudian 400 dinar itu dia pakai untuk bayar hutang. Jadi yang lele hutang belum selaut, tapi keng kredit, hutang-hutang yang good, ya. Kredit jejit, tapi kredit murabahah, kredit syariah. Nah, ini beberapa cuplikan bagaimana kelebihan berselawat. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan ada 40 lebih keutamaan, fadilah, faedah daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi. Para pemimpin berselawat banyak-banyak kepada Nabi. Rakyat juga berselawat banyak-banyak kepada Nabi. Kalau kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi, insya-Allah negeri kita akan makmur. Contohnya Turki. Turki itu modalnya selawat, zikir, an paten aja gede. Sampai hari ini di Turki itu majlis-majlis sufi itu dijaga oleh langsung pemerintah, dikembangkan, dimajukan, diberi tempat, difasilitasi itu di Turki. Kenapa? Karena mereka dapat, mereka sadar sejarah ketika mereka terpuruk dulu setelah Perang Dunia Kedua. Dengan dibuat majlis zikir besar-besar, dihidupkan tarikat-tarikat, bangkit kembali mereka. Maka sampai uronyo di Turkian udip majlis-majlis zikir. Tarikat-tarikat banyak sekali di Turki, memang dihidupkan sama pemerintah. Jadi momen seperti ini, ya, ada zikir seperti ini luar biasa sekali. Ada zikir, ada majlis taklim, dan ini bentuk cara menghidupkan masjid. Cuman satu, ya, mumpung sedang membahas tentang itu, yang buat itu harus hadir juga. Nyo musuh masjid lain, nyo masjidnya cip mandum hadir. Ada buat majlis zikir setiap malam apa? Ada buat majlis ilmu setiap malam apa? Itu pengurusnya harus hadir juga, ikut gabung. Mana udip beleh pegak jadual, undang udip apa namanya, jalan sendiri, pengurusnya saho-saho. Jangan sampai orang kiamat nak udip. Seperti di kampung-kampung, buat pengajian yang menasah-menasah, buat zikir. Tapi setiap acara pengajian zikir, Pak Geci tidak pernah nampak kepala dusun Pulong keplor jangan depan. Maka itu sampai kapan pun tidak akan hidup. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri, Allah katakan langsung dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Apa kata Allah? Jadi dulu di Masjid Nabawi itu ada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini kegiatan sehari-hari mereka buat majlis zikir, majlis Al-Quran, majlis zikir, sering murajaah ilmu. Rasulullah suka duduk di situ, gabung. Karena Rasulullah gabung, maka sahabat-sahabat lain ikut gabung.
Pas suatu ketika datang orang-orang pejabat-pejabat lah, orang-orang elit lah. Datang Abu Khalaf, datang tokoh-tokoh lah, ngomong ke Rasulullah, wahai Muhammad, kita buat majlis yang lain saja yang lebih elit sedikit lah. Masa kita duduk dengan majlis zikir itu, orang-orang, anak-anak itu, kita kan sudah level atas. Datang tokoh-tokoh yang sibuk urung, kita duduklah ke sana, kita buat satu majlis sendiri, yang selevel dengan kita lah. Rasulullah niat baik, ingin agar tokoh-tokoh ini tercover juga. Hampir Rasulullah mengiyakan. Langsung turun Al-Quran, wasbir. Menyobah Aceh, hai Muhammad, du inan ho nam ho, jam menyobah Aceh. Wasbir nafsaka, jangan kemana-mana. Etna ilmu Nabi Muhammad, etna kelebihan Nabi Muhammad, etna keutamaan Nabi Muhammad. Wasbir, kata Allah, du saja nurung meretib. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asyi, duduk sama mereka. Duduk di mana majlis ilmu ada. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan pernah kamu memalingkan matamu, wajahmu ke tempat lain. Ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad? Geyudu, ikut berzikir, ikut dalam majlis ilmu. Jadi tidak boleh kita kadang-kadang udah buat majlis ilmu, udah kita buat apa, udah datang ininya, udah jalan, kagedayo yang pegang kata botaho dong. Tingkat Nabi Muhammad dah dikasih sama Allah. Nabi Musa udah kena sama Allah. Nabi Musa suatu ketika berceramah di depan Bani Israel ribuan, menangis pendengarnya, ruh mata mendung, sedih sekali, mantap ceramahnya. Nabi Musa pun merasa tenang, senang karena ceramahnya menghasilkan. Karena Nabi Musa sebelumnya susah ceramah, ada uqdah, susah kalau bicara itu susah dipahami sama orang. Maka selalu berdoa, wahlul uqdatam min lisani. Akhirnya dibuka oleh Allah, hilang uqdah, fasih ucapan Musa, sehingga siapapun yang mendengar langsung terkagum-kagum, terpukau, terpesona. Hingga suatu ketika Nabi Musa berceramah di depan Bani Israel, jumlahnya ribuan, nangis semuanya. Selesai ceramah, datang seorang Bani Israel, wahai Musa, mantap sekali ceramahmu, hebat sekali, hantam lo ninyo. Cara pujo, yang bahaya orang pujo-pujo gini. Salah-salah habis tu. Mantap sekali, hebat sekali. Hana urang lain lagi orang tu. Kita yang tu, apakah wahai Musa, apakah ada yang lebih alim darimu saat ini? Pertanyaan sederhana. Apa jawab Musa? Musa menjawab, la. Roh kejawab, tidak. Sebenarnya faktanya betul, hana salah. Memang pada waktu itu level manusia paling tinggi Musa. Dia rasul dan masuk ulul azmi minar rusul. Memang level tertinggi Musa. Jadi secara fakta betul jawaban Musa. Tapi Allah tidak suka orang yang menganggap dirinya lebih baik, orang yang menganggap dirinya lebih alim, sealim apapun ilmunya. Musa menjawab, la, tidak ada. Langsung Allah perintahkan Musa berangkat, ya amruna. Sama siapa disuruh belajar? Sama bawah lettingnya Khidir, yang para ulama aja beda pendapat apakah Khidir itu nabi atau orang saleh biasa. Bukan rasul, apalagi ulul azmi. Maka oleh karena itu, menghadiri majlis zikir, menghadiri majlis ilmu, jangan lihat siapa yang mengisinya, tapi menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir benar-benar karena ingin mencari rahmat Allah, benar-benar ingin mencari keberkahan.
Jadi baik dia gedanya so semebut alah si fulanyan. So pimpin zikir alah si fulan je. Dah kena seperti Musa. Maka dimanapun majlis zikir, dimanapun majlis ilmu, hadiri. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada keberkahan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah tempat, di rumah Allah atau dimanapun, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran bersama-sama, atau yatadarasuna, atau mempelajari isi Al-Quran, majlis ta'lim, majlis zikir, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dipenuhi dengan rahmah kasih sayang Allah, wa haffathumul malaika, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Terus wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka itu akan disebut oleh Allah pada malaikat-malaikatnya di langit. Ditanya oleh malaikat, satu orang malaikat yang mencatat siapa yang hadir malam ini, dicatat semua ini. Catat semua. Ya, sama malaikat lapor sama Allah, ini catatan yang hadir malam Maulid Islamic Center. Ini. Kata satu malaikat, wahai Allah, di antara mereka ada satu orang yang saya bingung, saya masukkan dalam daftar hadir atau tidak. Ini orang enggak di masjid, tapi dia duduk di depan sana. Dulu kan ada orang jualan-jualan di situ. Anak kita mengkena gedung di luar di tepi tol. Dia bukan datang ke sini, cuma duduk di luar sana. Ketika dia datang, dia dengar ada orang berzikir, ada orang majlis taklim gedung di luar. Tapi malaikat tanya, ini nama ini orang ini bagaimana wahai Allah? Kita masukkan atau tidak? Kata Allah, haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka ahli zikir, mereka ahli ilmu. Kalau mereka sudah berkumpul mengadakan ilmu, mengadakan zikir, siapapun yang duduk di dekat mereka tidak akan celaka selama-lamanya. Nyan yang hidih du pulam yang hino. Maka kalau mau selamat hari akhirat, merasa diri ibadah sedikit, datang ke majlis ilmu. Bek gaduh peti mangga. Jangan mentang-mentang umur sudah ilmu sudah ini, enggan datang. So, ala nak mi yang mimpin zikir. So, tersebut ala si fulan yang muda dah mata. Bukan karena si fulin datang karena memang cari rahmat Allah. Nyahino pelai keselamatan dunia akhirat, nyahino tempat tu. Cara lagi yo. Ala pelai jauh lagi ke tu. Di sini tempatnya. Maka datangi, ramaikan. Bahkan sering saya sampaikan, walaupun kadang-kadang yang menyampaikan itu sudah susah kita pahami. Urang katuha, suwan ajalah mik krek krok, cit. Capek, tingut, kasu-kasu me kena. Tapi saya sibuk, harus balas HP. Man muliko becu gede. Dahsyat majlis zikir, dahsyat majlis ilmu. Maka saya tadi ketika sebelum ke sini, alhamdulillah dapat kenduri dari guru kami. Saya minta, saya harus dapat zikir. Baik rugo lu semawe hana merempak berkat zikir malamnya. Walaupun dapatnya enggak lama, sebentar tadi. Karena kita tidak lagi pada tahap siapa yang memimpin, tidak lagi pada tahap siapa. Kita cari rahmat Allah. Kasih umur katuha, pun dah fikir loh. Dia fikir rahmat Allahnya, singgah kat mati tu. Ya. Nah, maka alhamdulillah ya, hidupkan majlis zikir seperti ini. Dan yang pengurus harus terdepan. Lagi Nabi Muhammad benar. Kata Allah, kamu dulu di depan. Wasbir nafsaka, kamu dulu. Jadi kan indah, coba indah sekali kita bayangkan. Kalau di menasah itu buat majlis ilmu, buat majlis zikir, yang duduk di depan itu Bapak Geci, yang duduk di depan itu Tengku Imum. Indah sekali.
maka masyarakat pun akan berbondong-bondong, akan hidup suasananya. Nah, itu baru mukadimah. Nah, sekarang baru kita bahas maulid. Ya. Nah, maulid ini siapa yang merayakannya pertama? Jadi kita mulai, siapa yang merayakan maulid? Ada anak-anak kami yang tahu siapa yang merayakan maulid yang pertama? Siapa orang pertama yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Siapa? Kameramen menjawab Abu Lahab yang pertama. Betul. Betul. Abu Lahab. Abu Lahab orang yang paling senang, paling bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking bahagianya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, budaknya. Jadi kan di antara wanita-wanita yang menangani lahirnya Nabi Muhammad itu Suwaibah. Ada beberapa wanita tersebut nama-namanya itu. Suwaibah, budak Abu Lahab. Abu Lahab itu baik sekali orangnya di awalnya, ya. Lahab itu artinya karena wajah Abu Lahab itu putih berseri-seri, makanya dijuluki Abu Lahab. Jadi menyepelai wajah berseri-seri jut bohnan Abu Lahab. Kadang tu, karena kan nama itu doa tafaul. Jadi Abu Lahab itu baik sekali orangnya, sangat sayang pada ponakannya. Malam itu dia tidak tidur, menunggu lahir ponakannya Muhammad. Duduk bersandar di dinding Kaabah, hidup gepreh. Begitu masuk fajar, memang demikian Allah takdirkan, lahir pada waktu fajar, karena fajar itu tanda kebangkitan. Datang Suwaibah lari, wahai Abu Lahab, wahai Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakanmu Muhammad telah lahir. Sangat tampan, manis, putih. Hanya dengar Abu Lahab, wahai Suwaibah, engkau kumerdekakan. Menyobah tanya jino kan hanali budak musuna motor si samping tu. Motor dia, tak duduk motor dengan tapre. Terus urang, nak kemudian kali. Oh, cok motor-motornya koron. Terima kasih. Kan bite. Begitu senangnya Abu Lahab. Saking senangnya karena budak itu mahal dulu. Memerdekakan budaknya Suwaibah. Maka kemudian dalam Mu'allaq Sahih Bukhari disebutkan keterangan ini, riwayat ini dikomentari oleh Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, seorang ulama hadis besar. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran, ya, ata yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu, fama dhannu billadhi asha muwahhida wa masrur bi Ahmada." Kata beliau, kira-kira ya, syairnya panjang. Kalau ini orang kafir Abu Lahab, datang hadis dalam Mu'allaq Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab setiap hari Senin, Yaumal Isnin, yukhaffafu, diringankan azabnya, diturunkan api neraka itu sampai ke tumit, ke mata kaki lah. Gara-gara disururihi bi Ahmada, karena dia bahagia, sangat senang ketika lahir Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi tala umrihi masruran bi Ahmada wa asha muwahhida. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang sepanjang hidupnya selalu bahagia dengan lahir Nabi, tiptun maulid, dan dia hidup sebagai orang beriman bertauhid kepada Allah. Maka lagi sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, semakna ya, bahawa barang siapa yang suka dengan perayaan maulid, insya-Allah akan selamat yang pertama daripada api neraka.
Itu yang pertama. Kemudian siapa lagi yang merayakan Maulid? Ada yang tahu? Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri yang merayakan Maulid. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Rasulullah ditanyakan, kenapa berpuasa hari Senin? Apa kata Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu fihi wa unzila alayya. Kata Rasulullah, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku diangkat jadi Rasul. Maka Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, diangkat jadi Nabi pada hari Senin, hijrah pada hari Senin, wafat pada hari Senin. Cuman beda sedikit. Kalau Nabi merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Kalau kita merayakan hari lahir Nabi dengan apa? Dengan buka puasa, mengkauri. Tapi tidak apa-apa. Kalau dikiaskan, yang penting amal soleh. Merayakan lahir Nabi dengan amal soleh. It'amut ta'am, berbagi-bagi makanan, salah satu amal soleh yang utama. Jadi hana masalah. Cuma baik sampai tua ke inti. Baik kauri mentang selawut ke hana. Benar selawut, nak lagi nyo, nak selawut, nak kauri. Kauri kali ke? Nak kauri di Islamic Center Maulid. Kada hana hino tapi di kampung-kampung masing-masing na orangnya. Tapi saya terkejut ya. Baru kali ini saya dengar di Lok Semawai itu perayaan Maulidnya subuh. Di beberapa tempat. Belum baru depa. Termasuk yang punya Pemko. Pemko tadi subuh, benar subuh, pagi. Tadi subuh. Ini luar biasa ini. Saking semangatnya subuh mulai Maulid. Di Masjid Al-Mabrur, Melasah Masjid, juga subuh. Ini gebrakan baru ini dari Lok Semawai. Perayaan Maulid pada waktu subuh. Walaupun prediksi saya kenapa dibuat subuh, karena subuh ramai orang, menyolih subuh habis tahu tu. Tapi itu positif juga. Artinya kalau pertimbangan subuh ramai orang, berarti menunjukkan subuh kita sekarang sudah hidup, ramai orang. Makanya dibuat pada waktu subuh. Jadi kalau ada orang yang bertanya, siapa yang merayakan Maulid? Rasulullah sendiri. Dan bukan hanya Nabi Muhammad saja yang merupakan seorang Nabi yang bangga dengan hari kelahirannya dan merayakan hari kelahirannya. Tapi ada Nabi-Nabi yang lain. Dalam Al-Quran ada 2 orang Nabi yang mengucapkan hari lahirnya. Ada yang tahu? Yang pertama Nabi Yahya. Apa kata Nabi Yahya dalam Al-Quran? Kata Allah, ala lisani Yahya, wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ucapan Yahya. Selamat kepadaku untuk hari lahirku yawma ulidtu wa yawma amutu, dan untuk hari kematianku wa yawma ub'atsu hayya, dan hari aku dibangkitkan nanti di hari akhirat. Yahya mengucapkan selamat untuk hari lahirnya. Nabi Yahya diucapkan kera. Jadi kira-kira menyogetanya Maulid hendak saya ucapkan kera ju. Kan tanya orang lahir tu, ulang tahun tanya. Maksud singa ulang tahun tanya. Tapre hendak saya ucapkan siro pi. Ngon rame di ulang tahun hendak saya depa pi. Nya ucapkan kera ju. Pegat je status Facebook, selamat hari ultah untuk saya sendiri. Ikut gaya siapa? Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa, atau sebaliknya nanti dilihat lagi dalam Al-Quran, Nabi Isa. Tapi Nabi Isa Allah yang ucapkan, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kata Allah dalam Al-Quran, selamat kepada Isa pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, pada hari dia dibangkitkan.
Jadi ucapan selamat ulang tahun itu juga tersebut dalam Al-Quran. Yang satu disebutkan oleh Nabi untuk dia sendiri, yang satu Allah sebutkan untuk salah seorang nabinya tadi, Nabi Isa atau Nabi Yahya. Jadi sehingga ini menjadi dalil yang sangat kuat bahawa hari lahirnya Nabi kita harus mengucapkan selamat. Termasuk hari lahir kita sendiri, kita harus mengucapkan selamat kedua tu sebagai wujud syukur kepada Allah. Kagak pelahir tu bersyukur. Dan itulah sebenarnya di antara makna syukur. Qul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Atas karunia Allah hendaklah orang-orang beriman itu bersyukur. Salah satu karunia Allah, Allah telah lahirkan kita ke dunia ini. Maka setiap kita hari lahir, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur? Buat amal, sedekah anak yatim. Jadi begitu hari ulang tahun, sedekah anak yatim. Buat, kalau mau buat acara silahkan. Acara kenduri, bagi-bagi makanan, it'amut ta'am, itu amal soleh juga. Maka menyotap lah je, jauh-jauh je. Jadi jangan kemudian dikatakan maulid itu tidak boleh, maulid itu ini, maulid itu. Menyotap lah si jauh lah merempat tu. Mandum je pegang ulang tahun tu. Kahna mangan tu. Itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang merayakan ulang hari maulid mulai bentuk perayaan paling besar itu, ini yang jarang diketahui oleh orang. Kalau Nabi merayakan maulid dengan berpuasa. Adapun perayaan maulid dalam bentuk qauri yang besar itu mulai pada dinasti Abbasiyah. Tahukah kita siapa yang menginisiasinya? Ternyata yang menginisiasi maulid dalam bentuk perayaan besar, kenduri, makan-makan, itu adalah seorang perempuan. Urina kan uragam rupaji, uragam leho tu ati makan-makan baru. Yang menginisiasi maulid dalam bentuk kenduri besar itu ternyata perempuan, namanya Khaizuran. Siapa Khaizuran ini? Istri Khalifah Al-Mahdi, anak daripada Al-Mansur, Khalifah ketiga pada masa dinasti Abbasiyah. Istri beliau. Urinang. Makanya betul hana salah. Urinang galak makan-makan. Maka beberea tumbun-tumbun urinang. Buntok-buntok suka makan-makan. Dan yang menginisiasi maulid dalam bentuk kenduri besar itu Khaizuran tadi, istri daripada Al-Mahdi, Khalifah ketiga dinasti Abbasiyah, ibu daripada Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Ar-Rashid. Seorang perempuan, suaminya khalifah, dua anak laki-lakinya khalifah. Maka selama tiga khalifah tersebut itu kenduri maulid besar-besaran. Saya ingin sekali kalau ada momen ingin menyampaikan, misalnya di ada acara apalah di Pemprov di sana di Banda Aceh, saya ingin menyampaikan seandainya maulid itu dibuat meriah di Walinangro. Disitulah tempat sebenarnya. Jadi menyojid tiptun di Acehnya. Nyo kena puas sejarah awal. Nyan bak istana yang kau beriah istana dalam penurunnya. Tepat di sana kah? Istana Aceh ya. Hana apa lain di Aceh yang 40 miliar mertuh miliar ya. Akan sangat indah itu kalau di sana dibuat maulid, diundang perwakilan seluruh Aceh. Sentralnya Masjid Raya dengan Istana Aceh itu. Saya dengar informasi dulu sudah pernah jamun katanya. Jadi perwakilan daerah-daerah itu bawa kenduri, bagaimana caranya, atau masak dia atau kiban lah. Lagi acara pekan budaya juga. Perwakilan bawa di istana. Kemudian selesai acara makan-makan,
jamaah diarahkan ke Masjid Raya untuk dengar ceramah. Undang ulama-ulama besar, nasional, internasional. Nyan baru bek ada orang pakai dalam padang tapi. Kita punya istana sendiri. Walaupun panjanglah cerita Belang Padang itu ya, itu memang wakaf dasarnya. Tapi ya panjanglah ceritanya. Seperti itu kalau mau dibuat. Dan pemerintah harus terdepan. Kalau enggak sayang dengku-dengku, ketika buat maulid enggak ada orang, ujung-ujung biar cok santri meh. Pemerintah terdepan. Wajibkan semua SKPK semua pegawai terdepan. Kemudian muspika juga demikian, wajibkan semua datang. Kita ingin buat maulid ini betul-betul berkualitas, dengan cara buat yang agak modern sedikit. Kalau bisa ceramah itu jangan jadi momen utama ceramah itu. Dengan dunia digital sekarang 4.0 berkerenlah acara. Bekle ceramah lagi awal. Ceramah pi pula letak aim dari ngabe. Termasuk long yo. Ya. Buat yang lebih mantap, buat audio visual. Undang ulama-ulama, pegahaban sampai lele tapi langsung mengena, bersahaja. Coba misalnya kalau maulid itu kayak di Al-Azhar. Al-Azhar itu Mesir. Itu ketika maulid itu diundang ulama-ulama besar. Duduk mereka, berbaris. Ini lagi yang masuk ubena ulama kedanya. Ini di kota Banda Aceh saudara, tak undang kena, tak mulia. Ya. Setiap satu mereka bicara 10 menit saja. Tapi karena mereka memang ulama-ulama, berkah lebih baurnya, ilmu lebih baurnya. Si krek-krek siapa ke pegahaban matang mesap-sap latih. Itu yang merumpak berkah. Tidak seperti ceramah kita sekarang ini atau yang lain-lain. Buat panggung Baby Raya. Ceramah. Urang ceramah 10 meter deh. Jamaah ini. Yang secara keberkatan matang kaputuh. Dia majlis ilmu itu harus seperti ini. Dekat keberkatannya. Kemudian setelah bentuk seperti itu, ceramah berjam-jam, poh 2. Tengah subuh muzirah nak teruk masjid. Pakan dah ceramah, gap dah ceramah berkelam, kah nak teruk leh masjid. Untuk apa? Yang puasa ceramah, pokoknya mantap dah. Hampir-hampir dah kim. Budak-budak du dah kim. Tapi isinya tak dapat. Tujuannya anda dapat. Rasulullah tetap nak merempak je dia. Tip tone pegat ceramah maulid hana merempak Rasulullah. Dah Rasulullah yang hana ada. Seperti orang solat apa itu? Solat malam nisfu Sya'ban. Kan ada hadis, barang siapa yang mendirikan solat pada malam nisfu Sya'ban atau barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan dosanya setahun yang lalu. Maka begitu malam nisfu Sya'ban penuh masjid. Ni Banda Aceh penuh malam nisfu Sya'ban. Undang penceramah-penceramah. Penuh masjid. Jadi hak ilmu fikir pupu dah pegahnya ceramah nisfu Sya'ban. Saya sampaikan. Ini setelah malam ini nisfu Sya'ban penuh jamaah. Kalau bisa besok subuh seperti ini juga. Jangan malam ini penuh nisfu Sya'ban, penuh masjid. Besok subuh tidak datang lagi. Karena dosa kali kepampul mandum titun. Jadi anak teruk leh tiga. Preh ke lah. Berojak lah masjid. Jadi kadang-kadang kita sekarang dalam membuat acara itu substansi itu jadi hilang. Karena mohon substansi. Ini perlu kita jaga. Substansi ceramah itu apa? Substansi tausiah itu apa? Dan sesuaikan dengan momen. Saya pernah menyampaikan dalam ceramah Pemprov. Kalau tidak salah waktu itu Isra Mi'raj.
Sekarang substansi ceramah itu harus mengarah bagaimana perbaikan birokrasi pemerintah. Karena kalau birokrasi itu tidak diperbaiki, tidak bisa kita ceramah sana sini, terpegat ratib, terpegat zikir, terpegat majlis taklim. Birokrasi masih kotor, uang haram masih bergulir, tidak bisa. Ya. Itu langsung kita sampaikan di situ. Karena uang haram dengan uang halal itu, dia umpama air di atas gunung. Kalau dia itu uang halal itu pasti membawa keberkahan. Kalau dia itu uang halal, dari gunung itu turun ke bawah, dia air bersih, maka semua sungai-sungai kotor, selokan-selokan kotor akan dia buat bersih semua. Iglih, i berkat, i halu, peng halu. Tapi kalau uang haram, dia umpama air di atas gunung, air melehap, air keruh. Maka dia ketika turun ke bawah, sungai-sungai yang sudah bersih kuto mandu. Jadi kalau misalnya pertanyaan sekarang umat apa yang harus diperbaiki? Birokrasi dulu. Nya peglih peng harum leh. Menyepeng harum mentang hana glih hana peharap. Ya. Karena masalahnya kadang-kadang lam masjid tidak mang peng harum ah. Tam doa dia dah klik-klik mesangkut ba bubung tu mino doa dia. Bukan bubung masjidnya, masjid lain maksudnya. Iya. Buat proposal anggaran 1 miliar. Yang truk masjid 700 juta. Lihat 2 juta hoya. Dia bui momsi hang keteken kai karat le urungnya nenteken juga dia daripada tanpeng lain ka teken. Begitulah kira-kira. Jadi kalau itu belum bersih ya lain apa lagak-lagakna. Seperti kisah Rasulullah, datang seorang laki-laki Ash'as Aghbar, seorang seperti wali Allah, nampak suci, nampak bersih, songsang tidak kalan mengisaka handal. So, penampilan wali Allah. Masuk dia ke masjid, salat dia 2 rakaat, kemudian dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, nabinya klik-klik. Kata Rasulullah, fa anna yustajabalah. Kapan doanya mau dikabulkan sama Allah? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kapan mau dijawab oleh Allah? Nah, substansi seperti ini harus disampaikan. Misalnya seperti sekarang ini, dalam konteks birokrasi, bagaimana gambaran Rasulullah dalam memperbaiki birokrasi. Jangan dipikir Rasulullah itu sosok yang matbah musabah tabah, duk ba masjid bertertibkan. Rasulullah itu hanya butuh 2 tahun mendirikan negara. Kita 300 tahun lebih dijajah sama Belanda, tidak sanggup. Sampai sekarang masih banyak berutang sama orang. Rasulullah 2 tahun hijrah ke Madinah membangun sebuah negara. Ilmu birokrasi itu ada pada Rasulullah. Maka contoh Rasulullah. Ilmu berpolitik ada sama Rasulullah. Itu politikus handal. Ilmu ekonomi ada pada Rasulullah. Dan kalau kita bahas satu panjang. Anak muda ada suri teladan pada Rasulullah, ada contoh pada Rasulullah. Rasulullah itu penampilannya keren, macho, hana mekelatu Rasulullah. Nanti baca kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, bagaimana sosok Rasulullah, fisiknya, dari fisik dulu. Karena harus dari penampilan dulu. Fisiknya bagus, badannya sehat, ya, kekar. Kalau berjalan seperti orang turun gunung. Apa makna orang turun gunung? Seperti ini. Kan perut uke. Nyatanya orang gunung perut uke. Rasulullah seperti ini, orang turun gunung. Ya. Badannya tidak terpendek, tidak terlalu panjang. Tidak
sekarang itu stunting. Pijut buntok lah. Tanya tu. Pernah tumbun buntok lah. Seorang seperti orang turun gunung. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau berdiri di antara orang tinggi dan orang pendek, maka berkat Rasulullah, orang terlalu tinggi itu, orang terlalu pendek itu jadi toto sejajar. Rasulullah. Ya. Wajahnya itu tidak terlalu bulat, tidak terlalu memanjang. Wa kana baina dzalika, tengah-tengah. Wajah Rasulullah licinnya, Masya Allah, licin, putih, berseri-seri, licin wajah Rasulullah. Maka wudu Rasulullah itu cukup dengan 1 mud air. Rasulullah kalau mandi wajib 2 mud, 2 segini, kira-kira 2 liter lah mandi wajib Rasulullah. Kalau wudu Rasulullah 1 mud, setengah mud, bukan 1 mud. Kalau 1 mud kan segini, orang dewasa. Setengah mud segini. 1 ini air aqua gelas minuman kita, itu wudu Rasulullah. Nyatanya tabuh ember. Pulau mana 2 buah pula. Licin. Kenapa wudu Rasulullah bisa dengan air sedikit, setengah mud itu? Bio geple ile ju ian. Maka saya tertarik dengan analogi yang disampaikan oleh Habib Jindan. Kenapa wudu Rasulullah itu sangat sedikit air digunakan? Wudu kita enggak bisa. Karena wajah Rasulullah itu licin. Licin. Umpama lantai kalau lantainya licin, bagus lantainya, granit, itu tidak banyak makan air, sedikit air, bio taplei langsung talap. Jadi wajah Rasulullah itu licin, kira-kira seperti itulah. Wajah kita itu seperti aspal. Taplei, tapel mutun. Jadi belei. Iya. Licin wajah Rasulullah, licin jernih. Kalau keluar keringatnya barzanji, nyo asal barzanji. Kalau keluar keringat itu, keluar keringat, bagaikan mutiara, jernih, bening, dan wangi. Makanya Ummu Sulaim setiap Rasulullah tidur, tiga Rasulullah itu biru ke. Datang Ummu Sulaim, ambil botol tempat, ditampung keringat Rasulullah, tampung, tutup kubah, jadi minyak wangi. Nyeruh tanya ada kubahnya, mana ada kubah mentang, tinggal hili. Keringat Rasulullah itu ditampung, disimpan, dipakai minyak wangi oleh istri-istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada orang sakit, dia ambil keringat itu, diusap, sembuh. Apalagi kalau Rasulullah berwudu, Masya Allah. Kata sahabat, kalau Rasulullah berwudu itu, suatu ketika Rasulullah berwudu, ada sahabat dititip rida Rasulullah, disuruh pegang sebentar, Rasulullah mau wudu. Rasulullah berwudu. Selesai Rasulullah berwudu, air yang menetes di jenggotnya itu, indah sekali, seperti mutiara-mutiara jenggot. Inilah kemudian dalam fikih, kalau kita berwudu atau mandi besar, disunatkan jangan dilap. Bah menai gede, karena Rasulullah gebiarkan, menetes. Cuman masalahnya nanti waktu solat di sini, orang menyai kalian wudu ba muka tanya ru kena hai tim leader ina. Maka kita yang pelap je baca daripada luar gop dah. Beda dengan wajah Rasulullah. Itu. Kalau Rasulullah berdiri di bawah terik matahari, nur fauqa nur tadi. Maka betul ada sahabat yang mengatakan Rasulullah itu bukan manusia, tetapi nur. Itu Hasan bin Sabit yang ngomong, dan beberapa sahabat lain. Bukan manusia biasa Rasulullah itu, nur. Kalau berdiri di bawah terik matahari silau, mampu. Patah balik itu silau, bercahaya Rasulullah.
Kalau berdiri di malam hari dalam gelap gulita, terang di sekelilingnya. Dan ini kesaksian para sahabat. Maka sampai abad keberapa itu, pembahasan tentang Rasulullah itu manusia atau cahaya itu masih bergulir itu. Karena ada beberapa sahabat yang memang menyaksikan langsung. Tetapi oleh sebagian ulama lain mengatakan itu bukan cahaya, tapi kebetulan pantulan sinar matahari. Karena Rasulullah terlalu putih, maka pantulan itu seolah-olah menimbulkan silau, sehingga sebagian sahabat melihat itu nur, seperti cilak mata. Ini juga para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan celak Rasulullah itu memang Rasulullah taruh sendiri, celaknya, gebuh celak. Maka banyak sekarang orang-orang yang taruh celak. Kenapa taruh celak? Katanya sunnah Rasulullah. Tak apa-apa, sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan celak Rasulullah itu bukan ditaruh oleh Rasulullah. Memang seperti itulah mata Rasulullah, sangat indah sekali, hitamnya. Jadi kalau orang melihat dari dekat seolah-olah itu celak, padahal itu bukan celak. Itu Rasulullah, ya, itu wajah Rasulullah. Rambutnya, ini anak muda. Rambut Rasulullah itu tidak keriting, tidak juga lurus seperti itu saja. Hana luruh lagi Cina, hana keriting lagi keriting tayo. Tapi ikal, lurus, kadang-kadang bergelombang, kadang-kadang diikat satu. Dia fikir nak muda Rasulullah yang kiban, talu nak muda je no. Kadang-kadang rambut satu diikat satu, diikat satu. Kadang-kadang diikat tiga. Talu gaya dayo nak muda nak payah yuro, talu dengan Rasulullah. Keren gaya Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah keliling kota Madinah tidak pakai penutup kepala. Marui baba urang kala. Bulau rina. Itu ada hadisnya. Dalam kitab apa itu, Pernah seorang wanita ingin mencoba Rasulullah, talu ya perkara Rasulullah. Maka kalau ada keterangan yang mengatakan gantengnya Nabi Yusuf masih lebih tampan lagi Rasulullah, itu betul adanya. Karena memang seluruh mukjizat para nabi itu berkumpul pada Rasulullah. Maka kata Imam As-Sayuti, mukjizat Rasulullah itu 1000, bukan 1, bukan 2, 1000 mukjizat ada pada Rasulullah. Semua mukjizat ada pada nabi lain, yang ada pada para nabi lain ada pada Rasulullah. Abu Zar'ah mengatakan lebih 1000 mukjizat Rasulullah. Mukjizat Yusuf ganteng, lebih ganteng lagi Rasulullah, gagah. Kadang-kadang Rasulullah tidak pakai penutup kepala keliling Madinah. Tapi seringnya memang pakai penutup kepala. Pakai penutup kepala, kemudian pakai imamah, sorban. Bajunya itu kalau lagi ada baju Rasulullah itu di dalamnya jubah ini. Ini jubah. Tapi menyoka moide mesti nyokun jalabia. Ini jubah. Kemudian Rasulullah pakai satu lapis lagi seperti ini, seperti jubah juga, panjang uyup, tapi model terbuka tengah. Jadi lebih dalam jubah, pakai lagi baju khatib. Di dalam sudah jubah jalabiyah, di luar pakai jubah lagi tapi terbuka tengah. Kemudian Rasulullah pakai burdah atau rida. Menyegedeng khatib Rasulullah gagah sekali. Kadang-kadang pegang tongkat, kadang-kadang pegang pedang, kadang-kadang pegang tombak. Gedanya putamat je no. Tanya tongkat kan, pedang kan, tombak kan. Mana yang gememel khatib kan? Apa tongkat yang ubi raya. Itu nanti dilihat lagi fikirlah. Tongkat itu tongkat biasa Rasulullah, memang Rasulullah pakai sehari-hari tongkat itu. Hana raya je. Saya dapatkan tongkat sesuai dengan sunnah Rasulullah itu salah satunya di masjid besar PD itu. Masjid besar PD, masjid apa kan? Tamang je. Kan masjid agung PD. Masjid besar, masjid sejarah.
Mimbarnya panjang seperti ini, mungkin panjang lagi, sesuai dengan mimbar Rasulullah dari depan. Tongkatnya itu pas, hana panjang tad, jibuso, tidak perlu tegap. Itu baru sunnah Rasulullah. Atau bolehlah tongkat lain, tapi tongkat itu bukan yang banyak, yang dia tu, bahkan yang takut tinggal tu ke agama lain Muhammad raya-raya itu diperhatikan itu. Atau paling kurang, kalau tidak ada tongkat, tidak ada pedang, tidak ada tombak, pegang mimbar. Tujuan tongkat itu, tujuan tempat pegang itu, supaya tangan khatib itu ketika menyampaikan khutbah baik lagi kampanye. Karena khutbah itu pengganti 2 rakaat salat, bertenang, bergemak tipupu. Jadi baik khatib. Kalau lagi kampanye dia. Jadi jaraknya baik ajak-ajak. Jadi benar pu gemak tipupu. Tapi baik panjang tak kuat ke sayang, dia pula orang Tuhan. Tongkat biasa. Rasulullah seperti ini dengan tongkat. Bukan seperti ini. Seperti ini dengan tongkat Rasulullah. Cok tongkat ke peduk yang. Sampaikan khutbah. Jadi hanya ijak-ijak jarak. Karena tapi menyorai tak susah. Pedang tak seperti itu. Taruh pedang. Tombak tak seperti itu. Dia menyorai tak susah. Tapi menyokana raya ada apa? Man paling menyotuha-tuha tak katip ada bantu baju. Atau minta kaya yang pui baju. Nah itu. Jadi Rasulullah kalau berdiri khatib gagah sekali.